Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan hasanah hari ini akan kami awali dengan keberadaan selat-selat terpenting yang berada di negara-negara mayoritas Muslim. Islam sebagai agama penutup dan penyempurna dianut oleh sebagian besar warga dunia. Dan pada akhirnya Islam menjadi agama mayoritas, terutama di negara kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dan di antara banyak negeri mayoritas Muslim, memegang peranan penting dalam hubungan antar negara karena secara geografis berada di daerah yang sangat strategis dan kebanyakan bangsa dan negeri menguasai selat-selat terpenting di dunia. Selat Hormuz adalah salah satu selat terpenting di dunia. Selat ini adalah jalur utama dalam lalu lintas perdagangan, khususnya komoditas minyak bumi. Selat sepanjang 21 mil laut ini seolah menjadi pintu bagi kapal dan tanker yang menuju Teluk Persia. Selat Hormuz berbatasan dengan 3 negara, yaitu Iran di bagian utara dan Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Lalu lintas perdagangan minyak bumi melalui selat ini diperkirakan mencapai 17 juta barel. Tak heran jika pada akhirnya 20% komoditas minyak dunia diperdagangkan melalui jalur ini. Kondisi ini membuat stabilitas keamanan Selat Hormuz juga ikut berpengaruh terhadap harga minyak di pasar dunia. Ancaman penutupan selat ini berpotensi menggoncangkan pasokan minyak. Negara-negara industri di Asia seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Cina sangat menggantungkan pasokan minyak yang dikirim melalui tanker yang berlayar dari Selat Hormuz. Vitalnya Selat Hormuz pada akhirnya bisa menjadi salah satu kunci bagi Iran untuk menekan Amerika Serikat dan sekutunya dalam dunia politik internasional. Di awal tahun 2012, Iran telah mengeluarkan ancaman untuk menutup selat ini jika Amerika dan sekutunya terus-menerus menekan Iran terkait dengan pengembangan instalasi nuklir sebagai sumber energi negeri para mullah ini. Hingga akhir bulan Juni lalu, Iran semakin serius menunjukkan ancamannya. Beberapa kapal serta mesin perang telah disiagakan di sekitar selat ini. Ancaman Iran ini ditanggapi dengan serius, terutama oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Arab Saudi. Negeri di bawah pimpinan Raja Abdullah ini mulai memperbaiki instalasi pipa minyak yang biasa disebut dengan Iraq Pipeline Through Saudi Arabia atau IPSA. IPSA akan diaktifkan lagi sehingga minyak hasil produksi negeri kelahiran Rasulullah ini bisa disalurkan langsung ke Laut Merah melalui jalur darat. Tak hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Oman mulai bekerja sama untuk membuat pipa serupa. Sehingga minyak hasil produksi United Emirat Arab bisa langsung disalurkan menuju Teluk Oman tanpa melewati Selat Hormuz. Jika kedua jalur pipa ini berhasil berfungsi optimal, maka minyak sebanyak 3 juta barel dapat keluar dan diperdagangkan menuju pasar dunia tanpa melalui Selat Hormuz. Tetapi hal ini tentu saja tetap berpengaruh terhadap stabilitas minyak dan perekonomian dunia. Tak heran jika pada akhirnya 7 kapal perang Amerika, 9 kapal perang Inggris, dan sebuah kapal perang Prancis telah siaga dan dalam kondisi siap tempur semenjak bulan Januari. Selain itu, China sebagai salah satu konsumen terbesar minyak produksi Iran memutuskan untuk memotong pembelian minyaknya hingga 50%. Akibat kebijakan ini, Iran harus menampung sebagian besar hasil produksi minyaknya dalam beberapa tanker yang berlabuh di pelabuhan Karklavan dan Neka. Deretan kapal tanker yang sandar dan lego jangkar tapi penuh dengan minyak siap jual ini menjadi sebuah kilang minyak terapung terbesar di dunia. Dan jangan beranjak dari layar kaca Anda karena kami masih menyimpan hasanah dari peran selat penting lainnya. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Kami kembali sesaat lagi. Selat Malaka. Selat sepanjang 500 mil laut ini adalah selat yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Karenanya Selat Malaka merupakan selat dengan lalu lintas kapal tersibuk di dunia. Selat ini dilalui oleh puluhan tanker dengan muatan minyak dunia. Diperkirakan 16 juta barel ditransportasikan melalui selat ini tiap harinya. Kebanyakan tanker yang membawa minyak dari kawasan Jazirah Arab berlayar menuju Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
Stabilitas Selat Malaka terkait erat dengan 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tetapi Singapura adalah negara yang paling diuntungkan oleh sibuknya dan tingginya lalu lintas perdagangan laut di Selat Malaka. Bagaimana tidak? Negeri pulau ini adalah pelabuhan utama sekaligus tempat perdagangan minyak yang utama di Asia. Harga minyak di pasar Singapura adalah patokan utama harga minyak produksi negara Asia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Padahal Singapura bukanlah produsen minyak. Status Singapura sebagai bandar utama di Selat Malaka tak terlepas dari desain dari pemerintah Kerajaan Inggris. Semenjak abad ke-19, seluruh kawasan Semenanjung Melayu berada di bawah kekuasaan Inggris. Kesuksesan Inggris dalam mengembangkan Singapura sebagai pelabuhan utama di Selat Malaka pada akhirnya menenggelamkan kemasyhuran pelabuhan di wilayah Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Selat Malaka sebagai salah satu selat terpenting di dunia sudah menjadi jalur utama perhubungan laut. Semenjak abad ke-6, pedagang dari Arab yang akan menuju ke Cina pasti akan melewati selat ini. Dan pada akhirnya pelabuhan di pesisir Selat Malaka adalah pusat perdagangan dan penyebaran produk dari Arab dan juga agama Islam. Masuknya Islam ke wilayah Semenanjung Melayu, Pulau Sumatera, dan beberapa wilayah Asia Tenggara dijembatani oleh hubungan para pedagang dari negeri Yaman, Persia, dan Arab dengan warga Melayu. Selat Gibraltar adalah sebuah selat di antara Semenanjung Iberia dengan benua Eropa. Selat Gibraltar adalah salah satu selat terpenting dalam hubungan perdagangan Afrika Utara dengan Eropa, khususnya Spanyol dan Portugal. Pada tahun 711 Masehi, Selat Gibraltar adalah pintu masuk Islam ke tanah Eropa. Dan tokoh utama penyebar Islam dan penakluk Eropa adalah Panglima Tariq bin Ziyad. Nama Panglima besar dalam masa Umayyah ini terdokumentasi dalam penamaan sebuah tanjung yang bernama Jabal Tariq. Dunia Barat biasa menyebut tanjung tersebut dengan nama The Rock of Gibraltar. Selat Gibraltar hanya memisahkan daratan Eropa dan Afrika sejauh 14,3 km atau 7,7 mil laut. Dengan jarak yang lumayan pendek, maka transportasi antar benua bisa dilayani oleh feri yang memiliki selang waktu keberangkatan 30 menit. Selat Gibraltar memegang peranan penting dalam proses distribusi barang dan jasa antara Spanyol dan Eropa dengan Maroko dan Afrika. Oleh karenanya, semenjak tahun 2003 mulai dikerjakan sebuah mega proyek untuk membuat sebuah terowongan bawah laut. Diharapkan terowongan ini dapat selesai pada tahun 2025, sehingga proses distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk di antara dua benua dapat berjalan dengan lebih baik. Selat Bosporus adalah sebuah selat yang berada di wilayah Turki. Selat ini selain memisahkan Turki menjadi dua bagian, juga menjadi salah satu pemisah antara benua Eropa dan Asia. Selat Bosporus adalah salah satu selat terpenting dalam perniagaan minyak bumi, khususnya hasil produksi Rusia ke Eropa dan Amerika. Selat Bosporus adalah sebuah selat dengan panjang 17 mil laut. Untuk melintasi Selat Bosporus terdapat dua buah jembatan. Jembatan pertama adalah Jembatan Bosporus yang memiliki panjang 1074 meter dan mulai dipergunakan di tahun 1974. Sedangkan jembatan yang kedua adalah Jembatan Fatih Sultan Mehmed. Terusan Suez. Terusan ini pada dasarnya adalah sebuah selat buatan yang berada di wilayah Mesir. Terusan Suez mulai dibangun pada tahun 1859. Dan 10 tahun kemudian bisa diselesaikan. Terusan Suez memiliki peranan penting khususnya dalam transportasi laut dari benua Eropa ke Asia. Sebelum adanya Terusan Suez, kapal dagang dari Eropa harus memutari benua Afrika untuk menuju perairan Samudra Hindia dan benua Asia. Terusan Suez pada saat ini memiliki panjang 120 mil laut, lebih panjang 18 mil dibanding ketika pertama kali dioperasikan. Saat ini Terusan Suez dikelola oleh Suez Canal Authority of Egypt. Terusan Suez pada dasarnya memiliki dua pelabuhan atau ujung. Di sebelah utara berujung di Port Said, sedangkan di sebelah selatan berujung di Port Taufik. Saat ini Terusan Suez memegang peranan penting dalam perdagangan dunia. Strategisnya, Suez sebagai wilayah laut sempat memicu perang antara Mesir dengan Perancis, Israel, dan Inggris. Perang Suez ini terjadi karena Mesir di bawah pimpinan Presiden Gamal Abdul Nasser ingin melakukan nasionalisasi terhadap pengelolaan terusan ini.
Semenjak terusan Suez dibuka, maka lalu lintas pelayaran yang melalui Laut Mediterania menuju Laut Merah menjadi meningkat. Terlebih ketika kawasan Jazirah Arab mampu menjadi pusat produksi minyak bumi. Hal ini pada akhirnya memicu peningkatan aktivitas perompakan, khususnya di kawasan Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Seringkali terjadi perompakan dan penyanderaan kapal pengangkut komoditas bernilai tinggi yang akan menuju Asia atau Eropa. Dan kiprah atlet-atlet muslim dalam Olimpiade penyandang cacat dunia akan menjadi sajian kami berikutnya. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Dan bagaimana kiprah atlet muslim dalam Paralympic Games akan menjadi sajian Hasanah berikutnya. Tahun 2012 adalah tahun olahraga. 3 event olahraga akbar digelar di semester kedua tahun ini. Sepanjang Juni hingga awal Juli, jutaan pasang mata terutama penggemar sepak bola dimanjakan oleh aksi para bintang Eropa. Dan 25 hari setelah Spanyol mengangkat trofi kemenangannya, Olimpiade pun resmi digelar. Kota London menjadi pusat penyelenggaraan kontes olahraga terbesar di dunia ini, di mana kali ini merupakan gelaran yang ke-30 sepanjang sejarah. Kompetisi olahraga agung yang ketiga adalah ajang Paralympic Games. Kejuaraan ini merupakan lanjutan Olimpiade 2012. Digelar di kota yang sama selama 17 hari, 4.294 atlet dari 164 negara mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk menjadi yang tercepat, tertinggi, dan terkuat. 503 medali emas dan perak serta 516 perunggu yang diperebutkan adalah bukti bahwa kaum difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempersembahkan yang terbaik bagi tanah airnya. Iran adalah negeri muslim tersukses dalam kejuaraan multi-event ini. Total medali yang diperoleh negeri Republik Islam ini adalah 24 medali. Terdiri atas 10 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Dengan raihan tersebut, negeri Teluk ini menempati posisi ke-11 dalam klasemen akhir. Lumbung medali Iran dalam Paralimpik yang ke-14 ini adalah cabang atletik. Iran berhasil memperoleh 13 medali, 5 diantaranya adalah medali emas. Salah satu cabang yang dimenangkan atlet Iran adalah lari 1.500 meter putra kategori T20. Arti T20 adalah perlombaan lari bagi orang dengan kecerdasan yang rendah dengan angka IQ di bawah 75. Peyman Nasiri Bazanjani berhasil meraih medali emas setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 3 menit 58,49 detik. Muhammad Mirzai Jaberi juga berhasil mempersembahkan emas bagi negerinya pada nomor lempar lembing putra kategori 57 hingga 58. Kategori 57, 58 adalah ajang bagi atlet penderita lumpuh pada bagian kaki namun memiliki pergerakan badan yang baik sehingga mampu melempar baik lembing, cakram, ataupun peluru. Zahra Nemati adalah salah satu atlet wanita peraih emas untuk negeri para mulah ini. Wanita 27 tahun ini adalah yang terbaik dalam cabang panahan nomor recurve individu. Kiprah atlet Tunisia juga berhasil mengundang decak kagum. Negeri Afrika Utara ini berhasil mengantongi 9 emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Penyumbang medali terbanyak adalah Abderrahim Zio. Pria 26 tahun ini berhasil mempersembahkan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu bagi negaranya. 2 keping emas ia raih ketika menjadi kampiun di cabang lari nomor 800 dan 1.500 meter kategori T12 dan T13. Zio adalah pelari dengan keterbatasan penglihatan. Walid Tila juga penyumbang 2 medali emas bagi Tunisia. Pria kelahiran 20 Juli 1985 ini adalah juara lari nomor 100 dan 200 meter. Kedua emas tersebut diraihnya pada di kategori T34, yaitu kategori bagi atlet yang memiliki kelumpuhan pada kaki. Marwa Ibrahmi adalah atlet wanita terbaik untuk cabang lempar stick. Wanita berkerudung ini adalah penderita hemiplegia ringan, yaitu kondisi lemah di bagian lengan dan kaki pada sisi yang sama.
Paralympic Games pada dasarnya adalah sebuah pengakuan bahwa seseorang dengan keterbatasan fisik dan kecerdasan memiliki kesetaraan dengan orang yang diberikan berkah sehat dan lengkap fisik. Ajang ini juga menjadi pembuktian bahwa dunia olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik ternyata bukan menjadi penghalang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sama seperti atlet lainnya, kerja keras melalui latihan adalah jalan menuju kesuksesan. Penyetaraan perlakuan terhadap kaum difabel telah dikirimkan Allah dalam surat Abasa ayat ke-1 hingga ke-16. Allah SWT yang maha sempurna lagi maha kuasa telah menciptakan semua manusia dalam keadaan yang sempurna. Di hadapan Allah, derajat manusia berbeda berdasarkan amalan ibadahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, kajian Islam tentang darah akan kami hadirkan di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Kajian Islami tentang darah terdapat dalam Al-Quran. Tak kurang 16 ayat membahas cairan kental penyambung kehidupan ini. Pembahasan darah terutama untuk menjelaskan asal-usul kehidupan manusia. Selain itu, dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, darah adalah salah satu benda yang diharamkan untuk dimakan. Pengharaman darah dan bangkai sebagai makanan memang memiliki banyak manfaat dan telah dipelajari sehingga memiliki landasan ilmiah yang cukup kuat. Darah adalah sebuah cairan kental yang mengandung banyak bahan penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Darah adalah cairan penghantar protein yang diperlukan bagi seluruh organ. Tetapi protein juga dibutuhkan oleh bakteri untuk bertahan hidup. Ketika darah masih berada di tubuh manusia atau hewan yang hidup, maka bakteri tidak akan bisa berkembang biak dengan baik di dalam aliran darah karena adanya sel-sel pelindung tubuh. Tapi ketika hewan mati, maka darah akan dengan cepat menjadi sarang bakteri, terutama bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, karena mereka akan memanfaatkan protein sebagai sumber kehidupannya. Oleh karenanya, memakan atau meminum darah pada dasarnya adalah tindakan pemasukan bakteri ke dalam tubuh. Bangkai setelah dikaji juga berbahaya bagi kesehatan, karena darah di dalam tubuh hewan yang mati tanpa disembelih akan tetap berada pada tubuh dan seluruh organnya termasuk di dalam dagingnya. Ketika hewan mati, maka darah yang berada di dalam pembuluh dan organ akan membeku. Akibatnya, proses pembusukan akan dengan cepat terjadi karena terjadi peningkatan jumlah bakteri. Sehingga ketika memakan bangkai, maka pada dasarnya kita juga akan memakan darah yang membeku. Selain itu, bangkai hewan yang membusuk juga akan mengundang lalat dan burung pemakan bangkai. Kedua hewan ini adalah perantara berbagai penyakit, di mana salah satunya adalah kolera, tipes, dan flu burung. Kajian ilmiah ini telah membuktikan akan kebenaran firman Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beberapa penyakit, terutama penyakit bawaan terkait dengan darah. Salah satunya adalah talasemia. Talasemia adalah salah satu penyakit di mana penderitanya mengalami ketidaksempurnaan bentuk sel darah merah. Talasemia pada dasarnya merupakan hasil dari eksperimen gen yang bersifat resesif. Artinya, seseorang dengan kondisi sel darah yang normal bisa menurunkan sifat talasemia kepada anaknya. Diperkirakan 6 dari 100 orang di Indonesia menjadi pembawa sifat ini. Kajian statistika dan ilmu genetika dasar menemukan teori bahwa apabila 2 orang pembawa sifat ini menikah, maka 1 dari 4 anaknya memiliki resiko lahir dengan penyakit ini. Pemeriksaan apakah diri kita membawa sifat talasemia bisa dilakukan dengan pemeriksaan gen dan darah. Talasemia akan memberikan efek berupa ketidakmampuan sel darah merah atau eritrosit dalam mengikat oksigen secara optimal. Sehingga penderita talasemia mutlak membutuhkan transfusi darah secara rutin untuk menyambung hidupnya. Teknologi yang dirasa paling ampuh untuk mengobati talasemia adalah operasi cangkok sumsum tulang belakang. Tetapi bagi sebagian besar penderita talasemia di Indonesia, operasi ini membutuhkan biaya yang mahal. Pengembangan terapi stem cell atau sel punka dirasa memberikan harapan untuk memperbaiki struktur sumsum tulang belakang. Beberapa penderita talasemia berhasil disembuhkan setelah menerima suntikan sel punka yang berasal dari tali plasenta. Terapi ini akan berjalan efektif jika sumber sel punka berasal dari saudara penderita dengan kondisi sel darah normal. Darah juga berperan penting dalam proses pembentukan manusia.
Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-14, Allah telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Sperma dalam air mani yang membuahi sel telur akan menjadi segumpal darah dan pada akhirnya menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim. Salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari proses perkembangan janin adalah embriologi. Dan teori di bidang ini telah menemukan bukti bahwa plasenta akan langsung terbentuk ketika embrio mulai melekatkan diri ke dinding rahim. Fungsi utama plasenta adalah sebagai penyalur darah dari ibu kepada janinnya. Aliran darah dari ibu yang mengalir melalui plasenta akan membawa semua bahan yang dibutuhkan untuk perkembangan janin, termasuk asam folat, DHA, dan sel-sel pertahanan tubuh. Plasenta juga menjadi sumber dari hormon chorionic gonadotropin yang biasa disingkat HCG. Hormon ini banyak dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi kehamilan. Dalam bidang kedokteran sering dilakukan pemeriksaan darah. Salah satu hal terpenting yang dapat diketahui melalui pengecekan ini adalah kondisi tubuh yang terinfeksi. Ketika terinfeksi oleh bakteri atau virus, maka tubuh kita secara otomatis akan memproduksi sel-sel pertahanan tubuh yang disebut dengan antibodi. Tes darah berguna untuk melihat apakah terdapat antibodi terhadap bakteri atau virus tertentu. Sehingga dokter dapat menarik kesimpulan apakah penyebab infeksi dalam tubuh kita dan menentukan obat yang terbaik dalam proses penyembuhannya. Selain itu, beberapa penyakit gangguan metabolit seperti diabetes dan asam urat juga berhasil dideteksi melalui pemeriksaan darah. Darah selain membawa bahan yang sangat berguna bagi tubuh, juga membawa hasil metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan salah satu organ yang terpenting dalam proses pengeluaran hasil metabolisme tersebut adalah ginjal. Salah satu fungsi utama ginjal adalah menyaring hasil metabolisme untuk kemudian dibuang bersama air seni. Tetapi ada kalanya salah satu atau kedua ginjal seseorang tidak dapat bekerja dengan optimal. Orang dengan kondisi seperti ini biasa disebut dengan penderita gagal ginjal. Penderita gagal ginjal sangat tergantung dengan sebuah tindakan yang disebut dengan hemodialisa. Proses ini pada dasarnya adalah tindakan medis untuk mengeluarkan hasil metabolit yang terkandung di dalam darah. Sehingga pada akhirnya bisa dikatakan hemodialisa adalah prosedur medis untuk menggantikan kerja ginjal. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah Pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.